Hukum Ohm. Besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara matematis, rumus hukum Ohm adalah sebagai berikut. Hubungan antara diameter panjang konduktor dengan tahanan listrik. Bila elektron bebas bergerak di dalam konduktor yang berpenampang lebih besar, maka tahanan akan lebih rendah. Ini berarti arus listrik akan tetap mengalir melalui konduktor yang berdiameter lebih besar. Tetapi, bila arus listrik harus mengalir pada jarak yang lebih jauh, tahanan akan lebih besar karena harus melewati atom yang lebih banyak jumlahnya. Kesimpulannya, tahanan listrik dari konduktor akan berbanding lurus dengan panjang konduktor dan berbanding terbalik terhadap luas penampang konduktor, seperti pada rumus di atas. Apabila kita menerapkan rumus ini pada kabel-kabel yang akan digunakan, maka tahanannya akan menjadi lebih besar, kabel lebih kecil, dan panjang. Tahanan sambungan. Tahanan sambungan adalah tahanan yang disebabkan oleh hubungan yang kurang baik. Contoh, apabila penyambungan kabel ke baterai atau ke beban keadaan yang kurang baik, atau bila terdapat karat pada switch yang menghubungkan dua komponen, maka arus listrik menjadi tidak mudah mengalir. Beda potensial atau yang sering disebut dengan tegangan listrik adalah banyaknya energi listrik yang digunakan untuk memindahkan tiap kolom muatan listrik dari satu ujung penghantar ke ujung penghantar yang lainnya. Dan beda potensial memiliki rumus seperti di gambar berikut. Sumber tegangan arus searah. Elemen kering, baterai juga disebut sebagai elemen kering karena hanya mengandung zat padat dan zat pasta seperti pasta gigi. Baterai yang biasa kita gunakan terbuat dari batang karbon dan seng. Batang karbon dalam baterai berfungsi sebagai kutub positif, sedangkan untuk seng membungkus baterai sebagai kutub negatif. Elemen volta. Elemen volta adalah sumber arus listrik yang paling sederhana. Elemen ini terbuat dari lempeng seng dan sebuah lempeng tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Jika dihubungkan dengan ujung lempeng, maka lempeng seng akan bermuatan negatif dan lempeng tembaga menjadi bermuatan negatif. Akumulator adalah suatu alat yang mampu menyimpan energi, umumnya energi listrik, dalam struktur energi kimia. Aki merupakan sel yang banyak kita jumpai karena banyak digunakan pada sepeda motor maupun mobil. Aki termasuk sel sekunder karena selain menghasilkan arus listrik, aki juga mampu diberi isi arus listrik kembali. Dinamo adalah merupakan suatu mesin listrik yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Prinsip kerja dinamo sama dengan generator, yaitu memutar kumparan di dalam media magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Bagian dinamo yang berputar disebut rotor, bagian dinamo yang tidak bergerak disebut resetator. Hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian tertutup berbanding lurus dengan gaya gerak listrik yang diterapkan pada rangkaian tersebut serta berbanding terbalik dengan seluruh hambatan rangkaian itu. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa arus listrik yang masuk melalui percabangan sama dengan arus yang keluar dari percabangan. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan tentang beda potensial yang mengiterasi suatu rangkaian tertutup. Rangkaian seri paralel untuk hambatan. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya.
bisa kita lihat ada gambar di bawah ini. Rangkaian seri paralel. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Bisa kita lihat ada gambar contoh rangkaian paralel. Rangkaian gabungan. Rangkaian gabungan adalah rangkaian listrik yang disusun dari campuran dua jenis rangkaian listrik, yaitu seri dan paralel. Bisa kita lihat ada gambar di bawah.